Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Yunus MBDI, yang saya hormati sekretaris sidang Bapak Supriyadi MM, serta saudara Diki Dwi Prastio dan audien yang sudah hadir pada kali ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ujian skripsi pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap berjalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya serta ilmu bersama yang berhati untuk mendapatkan keberkahan ujian skripsi pada hari ini dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya untuk selanjutnya pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan September tahun 2022 kita akan melaksanakan ujian skripsi atas nama Diki Dwi Prastio NIM tahun 2025 tahun 35 program studi pendidikan agama Islam dengan judul skripsi peran orang tua dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anak di sekolah menengah pertama Islam Fadil SMPIT Al-Qutuah Musi Awas. Selanjutnya di sini akan dibagi beberapa sesi untuk ujian skripsi ini. Pertama itu presentasi hasil penelitian saudara Riki Jadi silakan untuk mempresentasikan hasil penelitian Anda kurang lebih waktu 10-15 menit. Silakan untuk memberi pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat kepada pemimpin sidang Bapak Muhammad Faizul Amiruddin, Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat kepada pemudi 1 dan pemudi 2 saya, Bapak Muhammaduddin, Sarjana Agama dan Magister Hukum, serta Bapak Muhammad Yunus, Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat juga kepada Sekretaris Sidang Bapak Supriyadi, Magister Pendidikan, Magister Manajemen, serta teman-temanku yang seiman, saya tidak seperjuangan yang saya cintai karena Allah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Diki Dwi Prastio, NIM NIREM 1825-0705-01-035. Adapun judul yang saya ambil dalam penelitian skripsi ini yaitu peran orang tua dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anak di sekolah menengah pertama Islam terpadu SMPIT Al-Qutuah Musi Awas. Bab 1, latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 10 Mei 2021 di sekolah menengah pertama Islam terpadu SMPIT Al-Qutuah Musi Awas, bahwa sekolah ini merupakan sebuah lembaga yang telah diakui, yang telah diketahui banyak mencetak generasi atau anak-anak penghafal Al-Quran. Hal ini didukung adanya program sekolah yang ada di lembaga tersebut. Perlu diketahui, anak-anak pada usia 13 sampai 15 tahun merupakan proses masa awal remaja. Pada zaman yang sudah modern seperti ini, saat ini akan menjadi tantangan yang cukup sulit bagi anak-anak untuk memiliki kemauan mereka dalam menghafal Al-Quran. Hal ini tentunya orang tua lebih berperan aktif memberikan perhatian untuk melindungi, membimbing, serta mengarahkan anak agar anak selalu menghafal Al-Quran. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang memiliki kemampuan menghafalnya lambat, rasa malas yang dialami siswa, serta ada juga sebagian siswa yang kesulitan ketika melafazkan dengan benar bacaan dan hafalan ayat tersebut, dikarenakan bacaan Al-Quran yang belum tentu lancar. Data tersebut didukung dengan dokumentasi yang penulis lihat melalui data siswa dalam hafal. Dengan segala kesibukan yang orang tua tekuni, pada hakikatnya orang tua tidak memperhatikan anaknya secara intensif dalam hafal Al-Quran. Karena pentingnya anak menghafal Al-Quran, sebagian orang tua hendaknya dapat memberikan perhatian anaknya agar anak dapat memberikan motivasi menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua pun mempunyai tanggung jawab penuh untuk mendidik anak dan mengarahkan anak pada arah yang lebih baik.
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti permasalahan dengan judul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Menghafal Al-Quran pada Anak di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Di sini fokus penelitian, adapun peneliti mengambil fokus penelitiannya yaitu peran orang tua dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anak di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Namun di sini peneliti hanya meneliti kelas 8. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran tahfiz Al-Quran pada anak di SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Sedangkan yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anak di SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dapat peneliti ambil, yang pertama untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran tahfiz Al-Quran di SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Sedangkan yang kedua untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anak di SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Adapun penggunaan penelitian, yang pertama itu teoritis dan praktis. Bab 2, kajian teori. Menurut Krajaningrat, bahwasanya peran berarti memiliki tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu. Dengan demikian, konsep peran menunjuk pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dan Haji Muhammad Arifin juga mengungkapkan bahwa orang tua menjadi kepala keluarga, orang tua atau ibu dan ayah pun memegang peranan penting dan amat berpengaruh atau pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan yang diterima dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula. Bahwasanya peran orang tua akan menentukan keberhasilan anak-anaknya. Adapun peran orang tua dalam pendidikan anaknya menurut Soehartin Citrobroto dalam jurnalnya Dwi Trisnawati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik. Yang kedua, orang tua sebagai dorongan atau motivator. Yang ketiga, orang tua memberi tugas dan tanggung jawab. 4. Orang tua yang memberi kesempatan untuk mencoba. Yang terakhir ialah orang tua mengadakan pengawasan dan pengecekan. Yang kedua, motivasi. Bahwasanya motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti gerak. Dijelaskan ini dulu bahwa poin-poinnya yang dibaca semua. Motivasi menurut Mr. Donald dalam bukunya Satiman adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya firing dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Adapun yang macam-macam motivasi, di sini motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini menurut Satiman adalah motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik ini berfungsi karena adanya rangsangan dari luar, karena motivasi tersebut merupakan suatu kekuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun penelitian yang relevan yang peneliti ambil, yang pertama dari skripsi Ririn Royani tahun 2020 yang berjudul Peran dan Upaya Guru untuk Meningkatkan Motivasi Tahfiz Al-Quran kelas 5 di SDIT Lukman Al-Hakim Internasional Bangutapan, Bantul, Yogyakarta tahun pelajaran 2014 dan 2015. Persamaan dalam pembahasan skripsi Ririn Royani adalah sama-sama membahas tentang peran dan upaya dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anak. Tetapi perbedaan antara pembahasan peneliti dengan pembahasan skripsi Ririn Royani adalah yang berperan dan berupaya dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran. Sedangkan dalam pembahasan peneliti lebih kepada peran orang tua. Bab 3, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti ambil, yang pertama itu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang peneliti ambil yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua, pendekatan penelitian yaitu deskripsi kualitatif. Adapun tempat penelitian yang peneliti ambil yaitu di SMP IT Al-Qudwah Musirawas.
tepatnya di Jalan Ponorogo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Adapun sumber data penelitian di sini ada dua. Yang pertama data primer, bahwasanya data primer ini yang peneliti ambil yaitu guru tahfiz, orang tua dan anak di SMP IT Al-Fuqwa Musirawas. Sedangkan yang kedua itu data sekunder, yaitu dokumen yang ada di sekolah, yaitu dokumentasi. Yang kelima, adapun teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan yang keenam, teknik analisis data terbagi menjadi tiga. Yang pertama reduksi data, yang kedua data display, dan ketiga verification. Sedangkan yang ketujuh, teknik abstrak data. Yang pertama itu triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga triangulasi waktu. Di sini hasil penelitian yang peneliti ambil, yang peneliti bahas selama di SMP Al-Fuqwa Musirawas. Yang pertama itu proses pelaksanaan pembelajaran tahfiz Al-Quran. Pelaksanaan pembelajaran tahfiz Al-Quran di SMP Al-Fuqwa sudah berjalan cukup baik untuk meningkatkan hafalan siswa. Program tahfiz juga dilakukan setiap hari yang dibantu oleh guru wali kelas selama 10 menit setelah doa pelajaran di pagi hari dengan dibantu oleh guru wali kelas. Seluruh siswa membaca target hafalan di juz amma ataupun juz lainnya. Selama 10 menit itu, siswa membaca 5-10 kali secara bersama-sama ataupun bergantian. Kemudian hasil tersebut akan disetorkan kepada guru yang bersangkutan. Dengan hafalan minimal 5 ayat, cara ini pun membuat siswa lebih fokus dalam mengembangkan dirinya untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi berbagai cara yang sudah berjalan itu masih ada hal lain yang membuat siswa terkadang menurun minatnya untuk berkembang. Hal tersebut datang dari dirinya sendiri. Dalam proses mengembangkan hafalannya, satu kunci yang selalu dipakai oleh para siswa yaitu dengan cara bersabar. Adapun metode yang sering digunakan di SMP Al-Fuqwa ini yaitu metode talaki. Walaupun ada beberapa metode seperti metode Ilman Waruhan, metode Usmani dan lain sebagainya, namun untuk metode talaki ini yaitu suatu metode yang mengajarkan Al-Quran secara langsung. Jadi satu siswa menghadap ke guru tahfiz dengan mengikuti arahan mulai dari gerak bibir, nada dengan sesama. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu guru lebih leluasa mengawasi perkembangan siswanya secara langsung. Selain itu, anak juga melihat langsung gerak bibir pendidik dalam mengucapkan makhrajul huruf karena perhadapan secara langsung. Sedangkan kekurangan metode talaki ini yakni tidak dapat digunakan secara klasikal karena kurang efektif. Selain itu, siswa akan merasa bosan menunggu giliran untuk diuji hafalan oleh guru karena guru harus menguji secara individu. Adapun kendala dalam mengikuti menghafal Al-Quran adalah kurangnya motivasi dari diri sendiri, guru, teman, kemampuan yang berbeda. Adapun evaluasi dan proses pelaksanaan pembelajaran tahfiz di SMP Al-Fuqwa Musirawas ialah tasmi. Tasmi ini merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan dan memerlukan adanya evaluasi. Dapat juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa dalam menguasai dalam pencapaian hafalan di SMP Al-Fuqwa ini. Pelaksanaan penilaian di SMP Al-Fuqwa ini yaitu tasmi adalah dengan ujian dan jumlah hafalannya. Artinya siswa diberikan ujian semester untuk mengetahui sejauh mana target pencapaian dalam hafalan Al-Quran. Siswa dan seberapa banyak surat dan ayat yang mereka hafalkan. Caranya yaitu dengan tes lisan hafalan siswa, kepasihan dan kelancaran siswa dalam menghafal apakah sesuai dengan makhrajul huruf dan hurufnya. Untuk mengetahui evaluasi ini dilaksanakan pada siswa ketika memasuki akhir semester. Adapun peran orang tua dalam meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran pada anaknya, bahwasanya menghafal Al-Quran itu merupakan salah satu perbuatan yang mulia yang membutuhkan kemauan dan kedisiplinan yang kuat, keterlibatan dan peran orang tua, dan tanpa adanya keterlihatan dari orang tua itu. Ini merupakan sebuah kegagalan. Harusnya orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak. Apalagi dalam hak menghafal Al-Quran sudah menjadi tugas orang tua untuk selalu mendekatkan anak-anaknya dengan Al-Quran dan membimbingnya untuk menghafal Al-Quran. Adanya keterlibatan orang tua terhadap anak dalam menghafal Al-Quran ini akan memberikan dampak positif bagi anak sehingga anak lebih semangat untuk menghafal Al-Quran dan hafalan anak pun juga menjadi lebih baik. Anak kemampuan akademiknya kurang, tetapi jika orang tua senantiasa selalu memberikan motivasi untuknya,
maka anak tersebut pun bisa setara dengan temannya yang memiliki kemampuan akademik yang baik, dan anak yang memiliki kemampuan akademik yang baik itu dan didukung dengan motivasi dari orang tuanya, maka akan lebih baik lagi hasil tersebut. Terakhir adalah kesimpulan. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran tahfiz Al-Quran siswa kelas 8 di SMP ITI Al-Qutuwa Musirawas sudah berjalan dengan baik, dan para siswa sangat antusias serta berminat dalam mengikuti pembelajaran tahfiz Al-Quran. Dimulai sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, proses pembelajarannya ini dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian membaca zikir-zikir pagi, mengulang-ulang ayat kembali yang telah dihafal sebelumnya, dan dilanjutkan kegiatan belajar mengajar. Adapun untuk metode yang digunakan pada proses pembelajaran tahfiz Al-Quran ini yaitu dengan menggunakan metode ilman waruhan, usmani, talaki, dan tasmi. Evaluasi pembelajaran tahfiz Al-Quran dilakukan selama proses tahfiz Al-Quran berlangsung pada semester 1 dan semester 2. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, guru memberikan apresiasi, motivasi, nasihat, dan juga hukuman kepada siswa. Bahkan setiap akhir tahun pelajaran diadakannya wisuda tahfiz Al-Quran dengan capaian hafalan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembali ke pimpinan sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.